Fanny yang membuat saya speechless juga ya. Wah, cuman kalau kita ngelihat ya, tadi Fanny sempat di-ban juga sebenarnya. Iya di game pertama kalau salah. Kedua. Oh kedua ya. kayaknya, Oke. heeh. Di kedua ya. Karena aku tidak Oh, catat. ini yang dibutuhkan oleh Franco. Langsung Iron Hook-nya membuat Speechless gak bisa farming dengan sangat baik. Mungkin jadi salah satu jawabannya, oke lo ngambil Fanny, tapi hati-hati sama farmingan lo. Gue ambil Franco langsung dan bener aja. Bahkan kali ini Speechless yang ditarik dengan Iron Hook membuat kali ini 1 menit dari Purple Buff pun belum bisa dieliminasi oleh Speechless. Bahkan dari Lanaya sendiri dia udah dapetin 1 Purple Buff, dia udah dapetin 1 Little Wanderer dan lagi OTW menuju ke arah 1 Orange Buff-nya. Iya, dan bahkan kali ini apakah sisi yang dimiliki sama Dewa ini cukup ya? Ketika udah ada steel cable yang connect dari Speechless, wah terus dia set, garuk semuanya. Problemnya gini sih, di saat ada Bloody Hand datang kepada Speechless ya, Hmm. Fanny. Ini kalau misalkan ditarik sama Bravo bakal ke cancel loh. Iya, Itu jadi problemnya. Makanya ada Bravo, ada Cheesecake ya, karena memang untuk mengkontrolkan Fanny-nya Speechless agar tidak bisa diapa-apain gitu loh. Dan walaupun udah ada Bloody Hand pun, siapa yang bakal bisa ngeburst? Oke, memang ada Lanaya bisa tembak Soblade, tapi terlalu lama gak sih animasinya? Mungkin Lebih case. ke arah marksman harusnya, dan Altamis pun bisa melakukan hal tersebut tapi nggak di arah ini. Harus di arah mungkin di menit 12 ataupun menit 13. Cepet tuh kabel ya. Cepet Kalau tuh dihitung-hitung kalau nggak salah 30 km per jam. Tapi kalau lihat dari Baymax ya udah ketarik dengan Iron Hook. Tapi lagi dan lagi Speechless datang untuk membantu membackup serangan tersebut. Dan Kiriko pun dalam ancaman yang besar kali ini. Speechless masih bisa mundur ke arah belakang dan membuat teman-teman dari Dewa United sekali ini cukup ketir. Ini si Witrix di golnya agak nyebelin ya, nunduk-nunduk terus keluar ayam ya. Lumayan. Betik jadi Aduh. sebenarnya tukang ayam. gimana? Oke, tapi di area bawah lihat Bravo yang bakal coba diharus begitu saja. Mulai datang Lanaya kali ini, bahkan flicker sudah dipakai. Tapi ditarikan mau Bandit balik kali ini ke arah seorang Bravo. Dan bahkan sampai ada 1 buah Lexus yang dipakai oleh Kiss. Namun in the end Bravo masih bisa di backup begitu saja. Tapi Cheesecake bersama dengan Lay agak sedikit terlambat backup yang dibawakan oleh Pups. Harus menukarkan nyawa seorang Bravo di area bawah. Yes. Dan kali ini Fenrir udah cukup sekarat darahnya dan terbuka lebar untuk dapetin turtle yang pertama. Tapi teman-teman dari Pups pun mengurungkan niatnya menunggu sampai nanti dari Speechless bisa dapetin energi ataupun dari Purple Buff ya. Dan kali ini udah bergerak ke arah sana. Tapi dari Dewa United mereka sadar, oke ya udah lu coba ambil turtle, gua ambil Brody lu di area atas. Dan Baymax pun masih bisa mundur ke arah belakang dan dia udah sadar akan hal tersebut. Dan Fenrir kali ini mencoba untuk mendapatkan 1 member ataupun untuk mengganggu aja karena Speechless udah dapetin 1 turtle-nya. Ya, ini aku suka dari Fenrir ya, dia nggak mau terlalu paksain teamfight-nya sih. Tapi Speechless dengan cutthroat langsung menumbangkan case begitu saja. Disusul juga Greco yang langsung hilang begitu saja di tangan seorang Speechless. 2-0. Jangan dimana kalau kita ngeliat ya, ini mobilitas dari Speechless efektif banget, dimana steel cable dan juga energinya benar-benar dimaksimalin sama seorang Speechless. Tapi buat teman-teman juga harus nonton MPL dengan maksimal dong, karena besok kita Yoi. sudah mulai juga nih untuk hari pertama pembukaan dari MPL season yang ke-9 tentunya, yang sudah ditunggu-tunggu oleh kalian semua. Asyik, tanggal 18 besok catat ya analis, catat untuk nonton MPL. Yep. Back to the game kali ini teman-teman dari Dewa United, Greco dan juga Fenrir saling bahu-membahu untuk menjaga stabilitas di area bawahnya. Tapi diam-diam, sebenarnya Speechless udah menunggu di situ, dia udah coba untuk memantau-mantau aja di mana nih yang bisa jadi sasaran gue. Tapi ternyata dia memilih untuk coba dapetin beberapa objektif terlebih dahulu dan masih tenang dulu. Dari kedua tim belum ada banyak pertikaian yang terjadi. Iya, dan bahkan aku ngeliat BMX sama Altamis asik banget berdua. Kayak gak ada yang ngeganggu ya. Iya. Fokus farming, clear minion, ngepok-ngepok aja. Kayak gak ada yang terlalu merusuh sebenarnya, pasif banget dari kedua tim. Hanya kelihatan dari mobilitas kedua jungler, Lanaya dan juga Speechless. Wow. Tapi kali ini hampir aja. Tapi ternyata Case masih punya Black Shield, masih bisa ditahan. Dan bahkan Greco Bloody Hand yang connect ke arah sama Speechless. Itu yang ditakutkan justru. Dimana ketika Speechless-nya kena 1 buah momentum dari Greco, ini lihat langsung digaspol sama Lanaya. Wow. 1 Iron Hook ya membuat Cheesecake dalam ancaman yang cukup besar. Tapi Greco malahan menjadi korbannya setelah Bravo kali ini datang untuk membantu penyerangan dilakukan oleh teman-teman Pas. Tapi sementara itu dari Bravo dan juga Fenrir, mereka akan coba untuk saling memandang aja, nggak mau terlalu berlebihan. Karena tadi kalau kita lihat
Bagus banget ya yang dilakukan oleh Greco sebenarnya, tapi sayang reward manipulation on point banget dari Lei. Tapi selain tahun 4 memori sudah dibuka oleh Speechless, nggak bisa numbangin siapa-siapa karena Altamis masih bisa sustain untuk bertahan hidup di area atas. Satu buah Haskell untuk Bravo ini bakal nambah physical lifestyle juga dari seorang Bravo. Dan apakah yang akan diamankan oleh teman-teman dari Dewa? Karena Lanaya di sini menjadi eksekutor aja ya. Iya. Aku melihatnya dia nunggu inisiasi yang dibuka sama Greco dan bahkan Fenrir yang selalu maju ke depan. Lihat, ngeganggu banget, bener-bener nge-babysit Lanaya biar free farm. Iya. Dan dapetin objektifnya. Bravo. Bravo. Gak ada yang lihat. I'm offended. Gak ada yang lihat, Nggak gak ada yang apa-apa. Cimomo dan juga Iya. Choji. Yes. Ini mungkin sedikit fun fact ya. Kenapa? Greco pakai Franco. Iya. Tadi mantan pemain Dewa sama Hati pakai Franco. Iya. Apakah ini bentuk respect? Ya bisa jadi. Bisa Dan jadi. juga bisa jadi, bisa dibilang apa ya, sedikit referensi lah mungkin ya. Bung Referensi. Franco, iya. Oke, Bisa tadi jadi. mantan gue pakai ini nih, gitu ya. Coba pakai gitu. Franco deh gitu. Tapi yang unik adalah dari Pulse Sport ini udah ngamankan 3 hero counternya Fanny ya. Ke Brody, ke Ruby dan juga ke arah Bofranya, tapi ini dia udah inisiasi sih. Oh, Iya. I'm offended ya tadi konek kayak Cimomonya, bahkan tempat coklat dibuka bersama dengan reward manipulation dan akhirnya lagi dan lagi Greco pun tumbang tapi di area belakang. Lanaya coba untuk menggagalkan serangan, bahkan satu sniper on point ke arah Bravo. Ini dia Kang Kabel datang, akhirnya Speechless membuat satu Altamis pun akhirnya tumbang di area bawah. Iya, kalau ketika ngelihat udah nggak ada Franco, udah nggak ada yang bisa nge-stop pergerakan dari Speechless, itu langsung tornado strike-nya, cutthroat-nya juga langsung connect dari seorang Fanny, dan bahkan ditumbangin itu adalah Altamis yang menjadi peranan penting juga untuk Dewa United di area mid sampai late game ya. Sementara dari item, kalau kita ngelihat di sini Fanny-nya Festival of Blood nggak langsung Bloodlust X nggak langsung diamanin ya. Langsung ke arahnya ke Blade of Vertasis, ditambah lagi dan sepertinya ke arah War X terlebih dahulu. Dan ini make sense banget, apalagi di arah early game seperti ini. Speechless hanya mengandalkan Festival of Blood-nya aja, yang dimana memang mentah 20% ditambah lagi dengan 3 kill. Berarti sudah ada 15% Bloodlust, dari saya Spellfam yang sudah bisa dia terima. Sementara kalau kita lihat dari Lanaya pun ini udah lumayan oke banget dengan 1 kill, knowledge dengan 1 assist. Dan Franco-nya nggak lihat tuh ngambil minions, nggak lihat kita. sama ya kayak Bravo tadi ya. Iya. Tapi kali ini momentum bakal di-reset lagi oleh Franco-nya, oleh Greco. Tentunya sementara kalau kita ngelihat memang Speechless dia nggak. Wah, itu. Dapetin satu yaitu Cheesecake kali ini. Dia bakal kecil begitu saja, tapi Speechless mulai datang kali ini, langsung ada tornado strike ke arah seorang Greco, tapi masih ada satu buah Black Shield yang ternyata tidak bisa menyelamatkan case begitu saja karena damage dari Speechless ini lebih perih tentunya. Itu banyak sudah sekarang banget. Untung dia masih ada flicker ke area belakang. Untung banget dan Speechless kali ini datang untuk memberikan serangan, tapi snipernya on point karena seorang BMX dan BMX pun harus tumbang. Speechless nggak cukup kuat untuk head to head dengan Fenrir berdua dengan Altamis kali ini. Di menit ke-8 Lord yang biasa aja sudah mulai muncul di tengah-tengah line of down. Siapakah yang akan dapat? Karena kedua jungler kita sudah berada di area atas untuk head to head. Ini menarik nih. Lihat pertarungan antara Lanaya dan juga Speechless. Tapi gue yakin mereka nggak akan langsung mau head to head. Tapi di sisi lain, Cheesecake terpaksa menggunakan bone simbolnya untuk kabur. Dan Iron Hook lagi dan lagi. Bravo menjadi targetnya. Tapi sama Vendetnya ke arah Case bisa digagalkan karena masih ada Black Shoes dari Case untuk menyelamatkan diri. Iya, sementara kali ini Lordnya yang bakal dipoke oleh Dewa United. Sementara Lanaya masih cukup jauh dan sepertinya bakal join dengan beberapa pemain dari Dewa United kali ini karena Retribution is the key untuk serang Lanaya, dan bahkan bakal coba dipaksa tim fight-nya kali ini dari Woman Relation bakal dibuka begitu saja. Fenrir tumbang, Speechless masih bisa dapetin Greco, dan bahkan itu cukup buat teman-teman dari Pulse. Mereka kehilangan Lord tapi mereka bisa numbangin 2 pemain dari Dewa United dan bahkan memberikan pressure di area mid lane-nya. Wah. Lordnya dibuat Dewa United, tapi untuk objektif Pubs Esport nggak mau kalah. Mereka langsung ngambil ke area tengahnya juga. Dan teman-teman dari Pubs mau tidak mau coba untuk mundur terlebih dahulu. Tapi setidaknya dengan ada Lei, dengan adanya reward manipulation nanti akan dibuka, Lord nggak akan melenggang jauh sampai ke arah base star. Mungkin aja dengan ada combo Cheesecake dan juga Baymax bisa untuk menghentikan jalur Lord di area bawah kali ini. Dan Speechless yang masih coba untuk sibuk nge-clear minions secepat mungkin. Iya. Setidaknya membuat Lanaya mau ngomong sibuk balik ke atas untuk nge-clear juga.
dan membuat Lord yang berlenggang kangkung masuk ke Ih. area bawah. Ketahuan kali ini Speedless langsung tornado strike dan cutthroat-nya juga connect ke arah serang Lanaya dan masih bisa lari dengan satu buah Vince Voice. Itu deg-deg banget. Bunyinya sih ini ya, apa namanya, bisa dibilang eargasm banget. Tapi ternyata lihat Cheesecake dari satu buah Tyrant Rage yang gak connect ke arah seorang Case karena Case masih punya Tuh satu kan. buah Black Shield dan bahkan Speedless lagi dan lagi dia rotasi dengan cukup cepat ke area mid kali dan bahkan menemukan dua pemain begitu saja. Fenrir dia agak sedikit terlambat karena sibuk dengan lo tadi di area bawah. Ini sedikit membuat Dewa tentunya kehilangan momentum mereka. Hampir aja ya sebenarnya kalau Oke. misalnya Fenrir datang cukup cepat. Karena tadi kita lihat dari Speedless juga udah gak punya energi yang terlalu banyak. Tapi ternyata setelah Fenrir turun dari form naganya, dia langsung punya energi lagi dan lagi. Dan yang menarik adalah kalau kita lihat nih, pertarungan di atas tanpa Gila ada sih. henti-hentinya. Speedless dan juga Lanaya. Ini serem banget bunyinya. For victory, gelar itu kalau bisa masuk ke Lanaya. Tapi Lanaya masih bisa sustain berada di area atas, tambah dengan ada Case bersama, dengan adanya Greco tentunya. Ini kayak Speechless benar-benar udah tidak terhentikan kecuali Greco. Dia dapetin momentum balik dan kali ini lihat Speechless Wah. masih bisa bertahan. Tapi ternyata Shutdown. terkena efek band dari seorang Lana yang kali ini langsung hilang begitu saja. Sementara masih bawa coba dipaksa tim fightnya Cheesecake dan Resnya connect ke arah seorang Greco dan Greco pun harus ditukarkan nyawanya kali ini 1 untuk 1. Tapi kalau kita ngelihat Speechless tumbang hanya 2 kali di menit yang ke-11 kita kali ini berarti seberapa efektifnya Fanny yang dibawakan sama Speechless. Efektif banget sih. Kita ngelihat mungkin dari beberapa patch sebelumnya di mana Fanny dia sempat di buff juga kan, energi Iya. dikurangin dan bahkan kalau itu Lace terkena efek slow dan Wow, bahkan wow, tidak wow, wow, wow. masih bisa dibalikin ke arahnya dan Wow. bahkan di shutdown oleh seorang Case meskipun kita melihat ada satu buah shield yang hampir menyelamatkan di hidup seorang Lace. Iya. Tapi ternyata Black Shield mengubah segalanya menjadi Penyelamat lebih ya. indah. Asli, dan itu membuat Lei pun sang high ground defense dari PUBG Sport pun nggak ada lagi. Ya, Ini buat teman-teman Dewa United, mereka punya chance besar untuk dapetin Lord, tapi udah ada konsil dikeluarkan. Mencoba untuk memberikan penetrasi ke arah depan sana, tapi anak-anak dari Dewa United mereka sadar betul, ada yang hilang nih, seperti mantan. Tapi di sisi lain dari Dewa United kali ini mereka mencoba untuk terus ngepok untuk membawa PUBG Sport ke area permainan mereka. Kali ini Ano Vendetta dapat 2 orang, tapi Fenrir coba untuk dapetin 2 member di area belakang dengan backdagger formnya. Bravo dalam ancaman cukup besar, tapi lihat dari Cheesecake masih bisa mundur ke area belakang karena Case dari itu sakit banget. Dan lihat Le akhirnya hilang, tapi Case juga hilang di tangan Speechless. What a play dari kedua tim, sama-sama dari mid lanernya harus hilang. Oke, tapi dengan hilangnya Lei dan juga Case sebenarnya ini lebih kerugian ke arah PUBG ya. Kenapa? Ya sebentar dulu kita dulu ke arah replaynya, di mana ini udah mulai bagus banget manuver dari teman-teman Dewa United, di mana mereka sudah mulai memisah tim fighter dengan sangat-sangat baik. Bisa dilihat bahwa Case langsung aja mencoba untuk mengejar ke arah Cheesecake terlebih dahulu, sementara Fenrir langsung aja mengejar ke arah Bravo dan juga BMX, membuat mereka harus pulang terlebih dahulu. Tapi tiba-tiba Speechless pun masuk, dan dengan hilangnya dari seorang Lei, pada akhirnya zoningan pun yang dilakukan oleh PUBG pun tidak akan maksimal, dan ternyata ada sedikit curian Lord yang ada ya. Kayaknya Speechless nyolong deh Iya, itu nyolong. Lordnya. Speechless. Ini kalau misalkan boleh dirangkum ya, Speechless dari tadi menggunakan kabel itu sama aja kayak kita ngebuka gunting baru terus motong gunting di kertas. Yang Iya bunyinya itu kerok gitu. Enak banget itu didengarnya. Enak banget ya suaranya bunyinya. Kayak gunting baru yang masih bener tajam banget sih. Gitu ya. Oke, nanti dari PUBG Sport sendiri mereka udah dapetin momentum ya, dia dapetin Lord juga. Tinggal bagaimana mereka dengan Speechless yang bisa melakukan split loss juga, bahkan siap datang dengan kabel-kabelnya. Ini akan menjadi ancaman besar bagi Dewa United, apalagi nanti kalau misalnya dari Lei bakal membuka reward manipulation di garis depan. Tentunya Dewa United harus berpikir panjang dengan Fenrir. Decisionnya sangat-sangat diperlukan kali ini. Iya, ini jangan sampai Greco juga keculik sih menurut aku, karena nggak ada yang bisa ngehentiin Speechless kali ini. Tapi Fenrir mulai masuk dan bahkan ini better turretnya tipis banget buat Dewa. Tapi lihat Fenrir juga udah low, langsung mundur ke area belakang dan bahkan Greco pun masih bisa untuk ngehalau pergerakan dari seorang Speechless di area bawah. Tapi permasalahannya ini Dewa United, mereka benar-benar sulit banget kalau nggak dapetin momentum dari Iron Hook seorang Greco. Atau mungkin Iya, itu nggak dia. ada yang bisa ngenyulik ke area backline-nya. Iya itu. Karena
berkali-kali ya Lanaya dia fokus banget sama Lei di area backline. Benar-benar. Dan Lei pun sebenarnya kayak agak cuek bebek gitu loh, kayak ya udah nggak apa-apa aku digebuk-gebuk sama Lanaya gitu ya, yang penting aku kasih immobilize, aku kasih efek slow gitu kan. Karena dia yakin ada Kufra sama ada Bravo juga, ada Cheesecake sama Bravo. Iya, plus speechlessnya juga datangnya cepet. Iya. Karena kan kemarin setelah di buff itu makin cepet kan untuk pengisian energi dari Energinya. seorang Fanny kalau di base. Betul. Oh, tapi lihat dulu Cimomo di sana Anima Vendetta karena seorang Bravo bahkan dari Oh, lihat. Fenrirnya nggak bakal mungkin bisa selamat kali ini. Tapi teman-teman dari Dewa United mau mundur. Mereka nggak mau lagi sampai kehilangan satu membernya. Dan wah ini sih ngeri banget ya. Gila, dia Bravo sih ngeri loh tarikannya sekarang. Iya, Iya. memang apa ya bisa dibilang momentum banget sih. Joji. Momentum banget, apalagi kalau misalkan dilihat dari Dewa. Sebenarnya kalau Dewa, ini gini ya, dari Pax Esports ini bisa dibilang punya job desk-nya masing-masing. Spesial sebagai damagernya, Cheesecake sebagai momentumnya, sementara Lei menjadi utility-nya dengan adanya slow, sementara dari Bravo pun akan berkombo-kombo dengan adanya Cheesecake, dan terakhir BMX menjadi seenggaknya asuransi jikalau ada damage yang tidak bisa diraih oleh Speechless. Yang dari tadi harus ditumbangkan sebenarnya ya ini dia nih yang menjadi inisiatornya bukan tanknya. Speechless justru. Dengan Speechless datang pun walaupun damage yang nggak masuk, seenggaknya itu jadi mental pressure bagi teman-teman Dewa dan harus bisa setup ulang kembali team fight-nya. Dan dengan setup ulang seperti itu, Cheesecake pun mempunyai sedikit window untuk dia masuk dengan Titans Revenge dan langsung memeluk beberapa player dari Dewa kepada dinding. Di saat pelukan itu terjadi, ya udah reward evaluation pun dikeluarkan. Dan menurut aku ya dari tadi Lanaya fokusnya tuh ke area atas kan. Dia Iya. fokusnya ke area atas, tapi padahal inhibitor di area atas tuh udah hilang gitu loh dari Dewa. Jadi super minionnya tentunya lawan minion-minion yang kecil ini Susah. masuk aku percuma gitu dari Iya. Lanaya. Dia nge-split, kalau mau split dia mendingan split bawah. Tuh udah pindah ke bawah akhirnya. Mantap Langsung Lanaya. didengar. Tapi Iya. ini dengan dua assassin yang cukup jalannya cepat ya. Mereka langsung coba untuk belakangan aja munculin tapi dari Bravo udah dapat satu tapi nggak kena satu orang nuknya dan dipanis langsung dengan ada special tiba-tiba datang tapi Baymax yang dapetin point killnya. Tapi si lain dari Pax Esports mereka terbuka lebar untuk dapetin Lord yang sudah enhance kali ini. Nggak ada Grego, ini kesempatan emas perak permata bagi mereka karena nggak ada yang bisa ngantin ke arah Speechless-nya lagi. So, ini dari Dewa United mereka cukup kesulitan ya di game ketiga ini ya, Ci. Iya, menurut aku kayak kita dikejutkan dengan adanya Fanny Iya, ya Fanny. di tangan dari teman-teman Pub sendiri. Dan menurut aku kayak Lanaya entah kenapa kalau dibandingkan sama Speechless ya, ini perbedaan playstylingnya tuh jauh banget. Jauh berbeda. Kayak kita ngelihat di game pertama, game kedua, Linknya memang oke lah, bermain sangat agresif. Apalagi kalau misalnya ada satu buah heart dari Angela tadi di game Iya. pertama ya. Dia tuh langsung tabrak, dia nggak perlu jadi eksekutor, setidaknya dia kasih poke damage. Tapi Iya. ini berbeda dari Lanaya. Lanaya benar-benar nunggu momentum banget dari Greco dan juga mungkin dari Fenrirnya. Tapi ketika momentum itu nggak ada, Iya. dia langsung jadi kayak bingung mau kemana. Dia anggapannya kayak yaudah aku split push aja gitu. Kalau Speechless mungkin playstyle lebih ke arah mandiri. Mau ada momentum apa enggak kalau ada chance diambil. Tapi dia silahkan Gio. Yes. Sudah ada Iron Hook, tambah dengan ada Black Dagger Form dari Fenrir mencoba untuk memukul mundur teman-teman dari Pax Esports. Tapi Lord sudah berjalan di area atas, membuat Dewa United kali ini harus mundur, harus mendefense dan menunggu sampai Greco dapetin El Momentonya. Tapi ini dia pertarungan dua juggler kita, Speechless dan juga Lanaya. Wow. Sedangkan teman-teman ya, mereka sudah berjuang di area atas sana. Immortal pecah dari Cheesecake, tapi juga Greco sama-sama pecah. Ini sangat-sangat apa yang bisa dibilang kompak dari tank dan juga dari junglernya. Sama-sama bertaruh sendirian dan juga dari tanknya mereka sama-sama hilang immortalnya. Nah ini udah kelihatan damage dari Lanaya ya. Dia ketika 1v1 dengan Speechless di area bawah, itu Speechlessnya bisa dipukul mundur. Tapi permasalahannya kali ini bakal dipaksa tim fight-nya oleh Dewa sendiri. Dan bahkan Lei ngebuka Rival Manipulation, gak ada yang mengganggu di area backline. Dan bahkan kali ini kehilangan satu pemain yaitu Fenrir. Yang cukup penting, tapi ternyata masih ada yang nusuk dan bahkan belakangnya connect dari seorang Greco. Tapi lihat, apakah bakal ditumbangkan satu pemain? Ternyata Winter tidak cukup begitu saja. Ditukarkan dengan satunya Maya yaitu Speechless. Tapi di sisi lain Bravo-nya enggak tumbang sama sekali. Lihat, itu last steal-nya dari seorang Bravo. Mau dia dikeroyok 1000 orang juga nggak bakal tumbang. Dan kembali lagi kita bernostalgia di game kedua ya. Dimana inhibitor tarat dari Dewa sudah hancur. So kalau di game kedua tadi kita melihat bahwa
Lord yang sudah dewasa 18 plus akan nge-end bagi teman-teman Dewa United. So apakah itu akan terjadi lagi? Wow, itu Tyro defense connect bener-bener ke arah seorang Lanaya, dan Lanaya untung masih bisa mundur ke area belakang. Kalau tadi Bravo bisa menggunakan satu Emo Vendetta dengan on point, mungkin akan beda cerita. Tapi sisi lain nih, untuk PUBG Esport mereka lagi di atas angin. Walaupun kehilangan Speechless, mereka masih coba untuk zoning out daerah pertahanan dari Dewa United. Apalagi Lord yang akan muncul, Lord Evolve kali ini akan menjadi santapan bagi kedua tim. Dan mau nggak mau, Dewa United gua rasa mereka harus coba untuk teamfight di area sana, supaya mereka bisa setidaknya memenangkan ataupun bisa menghancurkan beberapa objektif yang dimiliki oleh teman-teman PUBG Tapi Esport. mungkin agak susah sih untuk teman-teman dari PUBG Esport untuk ngambil dari Dewa Esport, Dewa United Esport ngambil ke arah Lord ini agak susah karena kenapa? Banyak banget hero momentum dari PUBG. Ada Ruby, ada Cheesecake, ada Bravo, ada Lei juga gitu loh. Dimana 3 player ini memang selalu memberikan efek-efek yang sangat-sangat menyebalkan sekali. So kalau misalkan mau inisiasi bisa, tapi udah ada teamfight. Yes. Silent defense connect lagi kepada seorang Fenrir, dan kali ini Case masih ada Plexus untuk mundur ke arah belakang. Reward money bisa dibuka, membuat teman-teman dari Dewa United gak bisa masuk sembarangan. Greco coba untuk mengcover, tapi lihat dari Case udah gak punya apa-apa lagi, dan Tompart Memories membuat dari Lilianya akhirnya hilang. Lanaya mencoba untuk menyelamatkan diri dengan Tempest of Blade, dan yes, masih bisa mundur lagi ke arah belakang. 2 member Dewa United hilang. Tentunya ini akan menjadi one speed push untuk PUBG Esport. Dan lihat dari Greco-nya mencoba untuk mendapatkan beberapa poin kill, tapi gak bisa. Dan malahan 2 member tersisa dari Dewa United. Apa yang akan dilakukan? Udah ada taunting di sana, Speedless di depan, dan akhirnya game yang terakhir ini milik PUBG.